Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bahtiar dengan NIM 221101010094. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen keuangan pendidikan di madrasah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bahrul Munib SHI MPDI. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan juga ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua, prinsip serta prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan. Dan yang ketiga, model dan penerapan manajemen keuangan pendidikan di madrasah. Baik teman-teman, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan. Pengertian manajemen itu sendiri, menurut beberapa ahli, diantaranya George R. Terry, berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai suatu sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian keuangan menurut Mujamil Komar adalah segalanya yang memajukan suatu lembaga, baik lembaga pendidikan ataupun yang lainnya. Jadi dari kedua penjelasan tersebut, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban keuangan dalam konteks pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai upaya pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen keuangan pendidikan itu sendiri mencakup perencanaan, anggaran atau budgeting. Yang kedua, pembukuan atau accounting. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Dan yang ketiga, pelaporan. Dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Yuspiani dan Hidayat juga menjelaskan bahwa manajemen keuangan pendidikan juga berkaitan dengan analisis investasi, di mana biaya pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi sumber daya manusia. Mereka menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari biaya pendidikan, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana investasi pendidikan memberikan nilai tambah bagi kita semua. Kemudian ada beberapa ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan atau budgeting. Budgeting adalah suatu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam penampilan operasional yang dapat diukur. Dalam penyusunan anggaran, pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari dana yang bersumber dari orang tua atau wali murid, ataupun dari komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelola keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip keuangan. 3 prinsip berikut, yaitu hemat sesuai dengan kebutuhan, yang kedua terarah dan terkendali, dan yang ketiga tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan belajar dan mengajar. Yang kedua itu pembukuan atau accounting. Accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama, pengurusan
menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang, atau biasa disebut kepengurusan ini bisa disebut dengan tata usaha. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Ada beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah. Antara lain buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan. Kemudian teman-teman, yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Ada beberapa bentuk auditing. Di sini kita akan membahas dua saja. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur, informasi yang sudah terverifikasi, atau tidak. Yang kedua itu pemeriksaan atau audit operasional, yaitu memeriksa seluruh bagian manapun dari prosedur suatu organisasi yang bertujuan. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi pendidikan atau madrasah, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah pertanggungjawaban, yaitu pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut salah satu jurnal yang ditulis oleh Arwildayanto, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap 3 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali, atau bisa juga setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada kepala dinas pendidikan ataupun kepala badan administrasi keuangan daerah atau BAKD. Pembahasan kita yang kedua pada video kali ini adalah prinsip dan juga prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan. Prinsip manajemen keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping keempat prinsip itu juga terdapat beberapa prinsip lain. Prinsip yang pertama yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, di mana dalam suatu lembaga pendidikan harus ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, baik terbuka dalam sumber keuangan dan jumlahnya, kemudian rincian penggunaannya, dan juga pertanggungjawaban harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi dalam sebuah lembaga pendidikan sangatlah diperlukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan juga dukungan orang tua ataupun wali murid. Prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas, di mana semua penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap transaksi keuangan harus bisa dilacak, dijustifikasi, dan juga dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu prinsip efektivitas. Yang ketiga itu prinsip efektivitas, yaitu
keuangan sekolah bisa dipastikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah, dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Profitabilitas berarti adanya evaluasi proyek investasi ataupun keputusan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir, prinsip pengelolaan risiko atau risk management, di mana setiap keputusan investasi dan juga pembiayaan harus mempertimbangkan, di mana setiap keputusan investasi dan juga pembiayaan harus mempertimbangkan risiko yang ada. Identifikasi, pengukuran dan juga mitigasi risiko menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan kestabilan keuangan suatu lembaga. Kemudian, prosedur perencanaan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, perencanaan keuangan atau budgeting. Langkah awal dalam manajemen keuangan pendidikan adalah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat RKAS. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, estimasi biaya, dan penentuan prioritas program. Keterlibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan juga komite sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhannya dan mendukung tujuan pendidikan. Sebagai contoh, di SDN 34 Teratai, penyusunan RKAS dilakukan secara partisipatif untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS secara efektif dan juga efisien. Yang kedua, pelaksanaan dan pengendalian keuangan. Setelah anggaran disusun ataupun dirancang, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan juga pengendalian keuangan. Penggunaan dana harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan juga evaluasi. Pengawasan dilakukan melalui audit internal dan juga eksternal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan ataupun direncanakan. Evaluasi yang berkala sangatlah dibutuhkan untuk membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil langkah korektif. Kemudian yang keempat, pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dana. Transparansi dalam pelaporan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi dan yang kelima, pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sistem informasi manajemen keuangan atau SIMKEU memungkinkan pengelolaan keuangan lebih terintegritas dan real time. Di beberapa lembaga pendidikan, implementasi SIMKEU telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif. Setelah menerapkan kelima prosedur tersebut, lembaga pendidikan diharapkan bisa menggunakan dana sekolah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga
tujuan-tujuan yang telah disusun dapat tercapai sepenuhnya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir pada video kali ini yaitu model penerapan manajemen keuangan pendidikan di madrasah. Model penerapan manajemen keuangan pendidikan di madrasah merupakan kerangka kerja yang sistematis dirancang untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Model ini mencakup beberapa tahapan yang telah kita bahas di awal video tadi, yang dimana pada akhirnya sekolah diharapkan bisa mencapai semua tujuan yang telah direncanakan melalui rapat yang telah diselenggarakan dan diikuti oleh kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pemerintah memberikan kewenangan bagi pihak sekolah untuk menyusun program bidang keuangan dan pembiayaan dengan mengikuti beberapa standar pengelolaan keuangan pendidikan. Di antaranya, sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Yang kedua, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah mengatur mengenai sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola, kewenangan dan tanggung jawab serta pembukuan. Yang ketiga, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah diputuskan oleh komite sekolah atau madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Dan yang keempat, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Jadi, dalam menyusun program bidang keuangan sekolah, maka harus terjadi adanya beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu dalam pembuatan RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, ataupun RAPBM, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya Gilang Bahtiar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.